Yang paling utama dalam hidup saudara, minta ampun, bersujud sampai ke tanah istilahnya. Jangan sampai saudara pernah marah kepada Tuhan, minta ampun. Curiga kepada Tuhan, no, minta ampun. Apalagi saudara pernah menghujat Tuhan. Itu yang memisahkan saudara dengan Tuhan. Iya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi di tahun 2023 awal Februari. Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas tentang berdoa dan berkarya. Tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu lagu puji. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikanmu. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berdoa dan berkarya. Banyak manusia yang datang dan berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Menanti dan menanti, percaya dan percaya, tetapi ternyata menunggu godot hampa di udara. Ada yang kemudian malah menjadi marah kepada Tuhan, bahkan menyuhujat Tuhan. No way. Kita tengok apa sih sesungguhnya yang menjadi syarat-syarat berdoa. Yes, maka saya sampaikan berdoa dan berkarya. Apakah orang labura? Oh enggak, bukan itu. Berdoa dan berkarya, mari kita lihat. Yang pertama, mau nggak engkau menjadi orang kecil? Mau nggak engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan?
Matius 11 ayat 25 sampai 26. Itu syarat pertama. Mau enggak? Matius 11 ayat 25 sampai 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yes. Apakah Anda merasa bijak dan pandai? Coret dulu. Jadi orang kecil dulu. Lanjut ke 6. "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Itu yang berkenan kepadamu. Jadi jangan sekali-sekali Anda merasa benar terlebih dahulu, merasa tinggi lebih dahulu, tinggi hati. Ya, Anda merasa bahwa Anda orang pilihan, bagus. Orang pilihan itu, kalau benar Anda merasa orang pilihan, tunjukkan bahwa dan buktikan bahwa Anda orang pilihan. Sehingga Tuhan mengatakan, ye. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Tunjukkan bahwa engkau, buktikan bahwa engkau orang pilihan. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tunjukkan itu, baru itu disebut memang orang pilihan di hadapan Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagaimana Tuhan melihat dua orang yang berdoa? Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita tengok bagaimana Tuhan melihat dua orang, dua kelompok, dua tipe yang berdoa di hadapannya dan mana yang kemudian di ACC. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wow, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lanjut. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan. Berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kamis mungkin. Terus, dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Perpuluhan. Perhatikan baik-baik. Lanjut. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Terus, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya. Yes. Sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tengok rumusnya. Mari kita mawas diri. Seperti apa kita meletakkan diri di hadapan Allah kita. Yang kedua,
Adakah Anda mengenal anak domba secara pribadi? Ini sudah disediakan dan sudah Pak Matius sampaikan berkali-kali. Tentang apakah Anda memang dikenal secara pribadi atau enggak. Jadi kalau kata di karya pertama Anda adalah rendah hati, tulus, tidak merasa benar, berdosa ampuni saya. Yang kedua adalah Anda mengenal enggak? Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya. Ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Karena mereka mengenal suaranya. Itu telah tersedia sejak 2000 tahun lalu fasilitas ilahi luar biasa. Anda memiliki-kah? Cari, gunakan fasilitas ilahi tersebut. Hidup secara pribadi dipimpin Tuhan. Wow, bahkan tersedia penolong. Saudara butuh penolong, guru besar. Maka Tuhan akan kasihkan saat saudara taat kepada sang anak domba. Saat saudara mengasihi sang anak domba. Fasilitasnya luar biasa. Jadi tidak cuma duduk diam berdoa tanpa syarat dan sarana. Ada. Ya, ini karya kedua adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku jika engkau mengasihi aku. Banyak orang, engkau mengasihi aku Tuhan, yes. Tetapi menuruti perintah itulah yang disebut mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, lanjut. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Menyertai engkau selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yes. Lanjut. Tetapi kamu mengenal Dia. Kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu. Menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Yes. Karya kedua adalah engkau menuruti segala perintah Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan penolong yang akan diam, menyertai dan diam di dalam engkau. Siap? Cari itu. Yang ketiga, maukah Anda dikendalikan Tuhan? Matius 11 ayat 29a. Matius 11 ayat 29a. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Yes. Itu karya ketiga, yaitu mau nggak dikendalikan Tuhan, ya? Atau saudara memilih dikendalikan seperti biasa oleh logika Anda? 2 Timotius 3 ayat 5, logika Anda. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mengapa? Menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yes, mereka memungkiri kekuatannya. Ya, nomor 15 lah. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nomor 1 ya pakai akal. Nomor 2 pakai pikiran. Nomor 3 pakai akal lagi. Itu yang banyak terjadi. Semoga tidak ada lagi di antara pemirsa, saudaraku yang kekasih. Dan itu sangat penting supaya dikendalikan Tuhan.
Apakah Anda masih tetap dikendalikan oleh keinginan Anda? Ini juga faktor yang perlu dicoret. Yakobus 1 ayat 14-15. Apakah, maaf ini banyak ini ya, supaya saudara ingat, tidak hanya diingatkan oleh Pak Matius, tapi oleh Tuhan langsung melalui firman-Nya. Ya. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Terseret dan terpikat oleh kehendaknya sendiri, keinginan sendiri, sehingga resikonya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tidak bisa keinginan atau paket keinginan diri lalu ditutupin, dikemas untuk dibawa ke Tuhan. Tidak bisa. Tuhan, saya cuma butuh mobil Audi aja. Saudaraku yang kekasih, itu kemasan keinginan saudara yang harusnya Anda menyadari dulu bahwa itu adalah hawa nafsu yang justru membawa saudara, roh saudara masuk ke dalam dunia, dan itu Tuhan gak mau. Maka bahkan kalau saudara masih tetap begitu, saudara akan dijewer Tuhan, ditegur dan diajar. Tuhan mengatakan relakan, ya, kalau aku mengasihi maka aku akan menegur dan menghajar. Maka buang dulu itu, menyangkal diri dulu karakter buruk, kenajisan dan absintus, supaya saudara berdoa kepada Tuhan, fokus pada dapat dikendalikan Tuhan, bukan karena paket keinginan duniawi saudara, ya kan? Tuhan gak akan sudi ikut campur tangan kalau saudara masih memiliki karakter buruk, kenajisan dan absintus. Menyangkal diri adalah karya ketiga. Ya, jadi kerjakan dulu itu, berkarya dulu itu. Yang keempat, Matius 11 ayat 29b tadi. Matius 11 ayat 29b. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayat 29b tadi, maukah engkau belajar kepadaku, dikendalikan Tuhan, dan belajarlah kepadaku. Ya kan? Jadi belajar kepadaku bukan kepada manusia lain, kepada edukasi, bukan. Belajar secara khusus kepada Tuhan. Tadi udah dibaca kan? Tuhan akan berikan sang penolong untuk saudara diajar kebenaran-kebenaran apa yang saudara butuhkan. Ya kan? Yang kebenaran yang saudara butuhkan. Kalau saudara sakit kanker paru-paru, saudara belajar dari medis bagus, lalu secara medis begini begitu dioperasi. Ada kasusnya ketika sampai mau dioperasi, ketika sampai dokter menyarankan operasi, ditanya umurnya berapa, 60. Waduh Bapak, dokternya baik sekali mengatakan, ya maaf saya harus terbuka, ini 50-50. Ya, 50-50. Siapkah? Nangislah dia. Saudaraku lalu datang kepada Tuhan. Saya bilang, buang dulu Pak. Minta ampun kepada Bapak sudah merokok, hitung berapa ratus bungkus, membuang duit untuk dibakar. Seharusnya untuk banyak orang yang membutuhkan, tapi dibakar oleh Bapak. Minta ampun dulu. Ya entah itu nanti Tuhan memutuskan operasi,
atau enggak? Ya, saudaraku yang kekasih, sejak 2000 tahun yang lalu sudah ada cara berdoa. Bukan begini, boleh saja begini. Bukan begini, boleh saja begini. Tetapi roh saudara yang berdoa. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Roh saudara yang berdoa. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, Bapa dalam roh, dan kebenaran, dan Allah akan memberikan kepadamu kebenaran. sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, itulah karya yang keempat, belajar. Sehingga saudara tahu persis kebutuhan saudara secara pribadi, sehingga kekhawatiran akan terlepas daripada saudara. Saudara tahu persis dioperasi apa tidak. Puji Tuhan, dalam kasus tadi yang fakta yang Pak Mato sampaikan, tidak perlu dioperasi karena ternyata Tuhan yang menyembuhkan dia. Tuhan yang menyembuhkan beliau, seorang dokter. Saudaraku yang kekasih, karya kelima, yang terakhir, ini baru sebetulnya sepotong dulu ya, supaya saudara sudah mulai benar di dalam berdoa dan berkarya. Pandanglah Tuhan, ini dia. Pandanglah Tuhan yang sudi menolong Anda. Seperti apa memandang Tuhan? Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan loh yang mengatakan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Banyak orang menganggap Tuhan Allah itu adalah kejam karena telah membuat nasib buruk pada manusia. Tidak. Tuhan tidak pernah, Allah tidak pernah membuat nasib buruk pada diri seseorang. Catat itu. Tuhan Allah tidak pernah membuat pencobaan sepotong pun kepada manusia yang manapun. Amin. Tidak pernah. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang enak kalau sampean manut, saudara ikut dikendalikan Tuhan, enak. Dan bebanku pun ringan. Dan Tuhan pun bebannya ringan, artinya Tuhan menjadikan saudara murid Tuhan itu gampang, mudah. Saudaraku yang kekasih, yang paling utama dalam hidup saudara, minta ampun, bersujud sampai ke tanah istilahnya. Jangan sampai saudara pernah marah kepada Tuhan, minta ampun. Curiga kepada Tuhan, no, minta ampun. Apalagi saudara pernah menghujat Tuhan. Itu yang memisahkan saudara dengan Tuhan. Ya. Tatkala Anda menghujat Tuhan, maka iblis sudah di pihak Anda. Anda sudah di pihak iblis. Karena iblis memang membuat suatu absintus supaya banyak orang meminumnya, termasuk yang utama adalah hujat. Lalu terakhir adalah buktikan rasa syukur saudara. Berkarya secara minor dulu, kecil-kecilan dulu. Ya, mungkin belum jadi kelas bangsa muridku, nanti dulu. Langkah pertama. Buktikan saudara bersyukur dengan apa yang sudah saudara miliki, yang Tuhan berikan. Jangan yang belum ada.
yang sudah ada dulu. Itu namanya berkarya. Bersyukur itu berkarya bagi Tuhan. Seperti apa, Pak? Menjadi terang bagi diri sendiri, menjadi terang bagi manusia lain. Ya, Markus 4 ayat 21. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Yes. Terang ilahi yang ada dalam diri saudara, letakkan di atas kaki dia. Supaya menerangi diri saudara sendiri, sehingga jelas. Dengan mudahnya saudara akan diajarkan kebenaran, tahu. Dengan mudahnya saudara tidak gampang khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah. Iya kan? Matius 6 ayat 33. Rumus terakhir adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Buang seluruh kekhawatiran dengan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu karya bagi diri saudara dulu. Bersyukur dulu. Sehingga jelas hidup saudara. Jelas apa yang akan diminta. Jelas akan diberi apa tidak. Akrab dengan Tuhan. Berbuat sesuatu buat Tuhan. Berkarya bagi Tuhan terlebih dahulu. Saudara udah ingat waktu saya ngomong. Kalau kita mau kerja ke suatu perusahaan yang manapun, saudara minta mungkin sudah S2, gajinya minta 20 juta. Oke, saya terima, sudah dites, ya saudara diterima, lalu saudara katakan, Bapak, mohon maaf, saya minta gaji 3 bulan dulu. Dikasih, diusir paling. Ya kan? Ya kita kerja dulu baru digaji. Berkarya dulu bagi Tuhan dengan apa yang ada karena Tuhan sudah mengasihi. Memberi kepada kita. Tangan bisa menari, pakai dulu. Mulut bisa berbicara, pakai dulu untuk mengasihi orang, bukan untuk ngomongin orang. Amin. Kerjakan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah menyadari atas tamparan Tuhan melalui firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkati anak-anakmu, supaya anak-anakmu boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan yang tersisa. Dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.